Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, siswa kelas 8 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang tugas prasyarat materi persamaan garis lurus. Sebetulnya tugas prasyarat ini merupakan tugas yang merupakan syarat agar kalian bisa memahami di materi baru di bab 4 tentang persamaan garis lurus, yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang fungsi, ya. Tugas prasyarat ini sebetulnya sebagai bentuk evaluasi pemahaman kalian tentang materi fungsi, ya. Namun karena ada beberapa teman kalian yang bertanya dan ingin dijelaskan sedikit tentang tugas prasyarat ini, Bapak akhirnya menyetujui ingin menjelaskan tentang tugas prasyarat ini, ya. Tugas prasyarat ini dibuat agar kalian nanti saat mempelajari materi baru tentang persamaan garis lurus, kalian lebih mudah memahami dan mengaplikasikannya nanti saat pembelajaran materi persamaan garis lurus. Jadi materi fungsi sebelumnya itu merupakan prasyarat, ya. Kalian bisa memahami materi persamaan garis lurus. Nah, pada tugas prasyarat ini, kalian harus sedikit mereview kembali, mempelajari kembali materi sebelumnya tentang fungsi, karena materi persamaan garis lurus ini merupakan materi lanjutan, ya. Jadi materi ini materi lanjutan dari materi fungsi. Jadi persamaan garis lurus ini merupakan lanjutan materi fungsi. Jadi kalau kalian ingin memahami persamaan garis lurus, alangkah baiknya kalian mempelajari kembali, mengulang kembali materi sebelumnya yang sudah dipelajari tentang fungsi, ya. Nah, modul yang harus kalian pelajari kembali di materi bab 3 tentang fungsi yaitu di modul 33 dan modul 33 penguatan yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Ya, jadi kalian nanti akan lebih memahami materi persamaan garis lurus. Kalian buka kembali, pelajari kembali secara mandiri. Jika perlu videonya kalian buka kembali untuk lebih memahami kembali di materi modul 33 dan modul 33 penguatan yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Nah, jika kalian sudah mempelajari itu, bisa dilanjutkan dengan menyelesaikan tugas prasyarat ini. Nah, di tugas prasyarat ini ada beberapa tugas yang harus kalian terlebih dahulu agar kalian saat nanti pembelajaran di materi bab berikutnya tentang persamaan garis lurus di bab 4 kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya, ya. Nah, yang pertama tugasnya di sini, gambarkan grafik atau kurva dari fungsi berikut dengan menentukan daerah hasilnya. Ini kan sudah dipelajari di materi fungsi, ya. Tinggal kalian substitusikan daerah asalnya ini, yang X ini, ke rumus fungsinya. Maka didapatkan bayangannya. Itu di materi modul 33 sudah dipelajari, ya. Gambar, setelah itu kalian nyatakan dalam bentuk diagram, ya. Diagram. Nanti pada saat menggambar biasakan kalian menggunakan kertas kotak-kotak, ya, agar lebih presisi atau lebih baik gambarnya nanti. Nah, ini untuk nomor 1 kalian menggambar, pelajari lagi modul 33 agar bisa mengerjakan dengan baik di nomor 1 ini. Di nomor 2, nah, setelah keempat fungsi tersebut digambar grafiknya, ya, ke dalam 4 diagram, karena ini ada 4 rumus fungsi, maka kalian membuat 4 diagram. Nah, setelah 4 diagram ini berarti ada 4 garis yang kalian sudah buat.
Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan ke-5 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa perbedaan antara grafik fungsi 1 dengan fungsi 2? Kalian lihat, grafik fungsi 1 dan fungsi 2 perbedaannya apa? Ya. Misalnya, apakah dia memotong sumbu X atau sumbu Y? Ya. Kedua, grafiknya memotong sumbu X atau sumbu Y tidak? Ya. Yang kedua, arah kemiringan grafik, apakah miring ke kiri, apakah miring ke kanan, gitu ya. Apakah melalui titik pusat 0,0, itu kalian bandingkan masing-masing diagram atau masing-masing kurva berdasarkan pertanyaan ini, yang kelima pertanyaan ini. Jelas ya? Yes. Jadi setelah kalian nomor 1 kalian bisa selesaikan, nomor 2 bisa kalian jawab. Jadi berhubungan, nomor 2 ini berhubungan dengan soal nomor 1. Ya, ini sudah sebetulnya sudah dipelajari di materi bab 3 ya, tentang fungsi. Oke, itu nomor 1 dan nomor 2. Di nomor 3, nah ini ada kaitannya nanti di persamaan garis lurus ya. Ini Bapak berikan contoh. Tentukan koordinatnya jika X dan Y nilainya 0 pada fungsi berikut. Jadi kalian menentukan nilai jika X-nya 0, nilai Y-nya berapa. Di sini fungsinya 2X plus Y sama dengan 6. X-nya 0, maka 2 dikali 0 tambah Y sama dengan 6. 2 kali 0, 0. 0 tambah Y, maka Y-nya 6. Maka karena X-nya 0, Y-nya 6, maka 0,6 ya. X, Y berarti 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Nah, sekarang dibalik, Y-nya yang 0. Maka 2X ditambah, nah karena tadi Y-nya 0, maka 2X tambah 0 sama dengan 6. 2X tambah 0, 2X sama dengan 6. Ini di persamaan garis ya, kalian sudah mempelajarinya di kelas 7. 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 dibagi 2. Jadi 2 ini pindah ruas ke ruas kanan, jadi pembagian. Karena 2X itu artinya 2 dikali X. Perkalian pindah ruas ke sebelah kanan menjadi pembagian. 6 dibagi 2, 3. Maka nilai X-nya 3. Jadi X, Y. X-nya tadi 3 didapat, Y-nya 0. Maka didapat 3,0. Maka dari fungsi 2X plus Y didapat koordinatnya 0,6 ya, 0,6 dan 3,0. Didapat itu ya, berdasarkan hitungan. Nah, ini yang 3 ini ya. Yang 3 ini kalian jawab seperti contoh gitu ya. Yang ini nih. Nah, ini kalian jawab sesuai dengan contoh yang ini ya. Jadi tentukan X-nya 0, Y-nya berapa. Tentukan Y-nya 0, kalian dapat X-nya berapa. Nah, seperti itu ya. Nanti akan diulang kembali di materi persamaan garis. Makanya ini tugas prasyarat supaya kalian lebih memahami nanti di materi persamaan garis lurus nanti. Jelas ya? Nah, itu untuk nomor 3. Di nomor 4, nah ini ada 4 kurva yang Bapak berikan persamaan garis ya. Ada yang kurva 1, ini fungsinya Y sama dengan 2X. Kurva yang kedua, fungsinya Y min 3X. Yang kurva ketiga, fungsinya Y sama dengan 4X min 5. Kurva terakhir, kurva keempat, Y sama dengan min 3X plus 6. Ini fungsinya, di bawah ini adalah kurvanya atau garisnya ya. Nah, setelah kalian mengamati keempat kurva ini, isi ya, jawab yang bagian A-nya ini ya. 4A dan B berdasarkan kurva yang di atas. Misalnya gini pertanyaan nih. Berdasarkan kurva di atas, tentukan 4 koordinat titik yang dilalui garis. Nah, ini kayaknya sepertinya mudah ya. Karena kalian sudah belajar sebelumnya di koordinat kartesius dan fungsi. Misalnya contoh Y sama dengan 2X. Tuliskan 4 koordinat, hanya 4 saja ya. 4 koordinat titik. Ini Bapak berikan contoh misalnya 3,6. Maksudnya gimana? Nah, ini yang 2X ini ya. Yang 2X ini rupanya
Nah, lihat 2x yang mana? Nah, yang ini ya. Kita ambil contoh tadi berapa? 3,6. Berarti ininya 3, ini 6. Nah, berarti titiknya yang ini. Ini titiknya banyak nih ya, yang fungsi Y sama dengan 2x ini titiknya yang sudah ditampilkan di gambar ini di layar. Ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalian hanya menuliskan 3 saja. Berarti ada yang pertama tadi Bapak contohkan adalah 3, nah, berarti yang ini berapa? 2,4 dan seterusnya. Ya, kalian teruskan ini. Ya, ini baru contoh saja. 3,6 dan seterusnya. Tuliskan 4 saja, tidak usah seluruhnya. Nanti kurva yang kedua Y sama dengan 3X, lihat lagi ke kurvanya. Titiknya 4 ambil, ya kan? Jelas ya? Ini hanya menuliskan di bagian A ini hanya menuliskan titik yang dilalui oleh kurva tersebut. Ya. Nah, yang bagian B, ini kalian mengamati yang kurva yang 2X ini arah kemiringannya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Yang kurva 2X ini. Nah, miring kiri apa miring kanan? Ya, ini miring kanan ya. Nah, nanti tinggal kalian jawab lagi pertanyaan yang berikutnya. Jadi yang kurva ini miringnya ke, terus melalui titik pusat nggak yang 0,0? Tinggal kalian jawab ya atau tidak. Ya. Kalian amati saja. Melalui titik pusat tidak. Terus, apakah garisnya memotong sumbu X atau sumbu Y? Kalau iya, tuliskan koordinatnya di berapa. Dia melalui titik potong sumbu Y-nya berapa, titik potong sumbu X-nya berapa. Tapi kalau tidak ya, tidak usah dituliskan. Jika memotong sumbu X, jadi memotong sumbu X itu maksudnya begini. Nah, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Garisnya itu melalui, nah seperti ini berarti kan memotong. Sumbu X-nya terpotong, sumbu Y-nya terpotong. Itu maksudnya titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini koordinatnya berapa? Kalian tentukan. Kalau mau motong, kalau tidak usah. Jelas ya? Itu sekedar penjelasan sedikit tentang tugas prasyarat. Jika ada yang belum memahaminya, bagi yang sudah mengerjakan, bisa dievaluasi kembali jika ada jawaban yang salah. Bagi yang belum, segera. Karena tugas prasyarat ini sebagai bahan evaluasi Bapak terhadap pemahaman kalian di materi sebelumnya tentang fungsi. Oke, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan tentang tugas prasyarat. Sekali lagi Bapak ingatkan, segera diselesaikan tugas-tugas kalian sebelum nanti saatnya kalian belajar di materi persamaan garis lurus. Supaya kalian lebih bisa memahami tentang persamaan garis lurus. Oke, demikian kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui pesan jawab di WhatsApp ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.